Bersama saya Pak Sirorus, salam sejahtera, salam matematika, salam sehat. Mari belajar terus mencari hal-hal yang baru dari materi kita hari ini. Dan sebelum kita masuk kepada materi sekarang, kita ingatkan dulu pada materi sebelumnya sudah kita bahas mengenai cara mencari X1 dan X2 yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Bisa dengan 3 cara yang kamu lakukan. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, bisa juga dengan cara rumus. Nah, sekarang bagaimana kalau diketahui akar-akarnya? Sementara yang ditanya adalah persamaan kuadratnya. Itulah yang kita pelajari hari ini, ya. Perhatikan yang di papan tulis ini, menyusun persamaan kuadrat baru, ya. Judulnya tadi membentuk persamaan kuadrat baru. Ada 2 rumus yang bisa kamu lakukan untuk membentuk atau menyusun persamaan kuadrat baru. Ini rumus pertama, X kurang X1 kali X kurang X2. Ini rumus faktor, ya, sama dengan 0. Bisa juga dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar. Ini rumusnya. X kuadrat kurang dalam kurung X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini jumlah akar-akarnya, ini hasil kali akar-akarnya. Kedua rumus ini dihafal, ya. Ini pertama, yang kedua. Yang manapun kamu pakai sama hasilnya, ya. Yang manapun kamu pakai sama hasilnya. Kita lihat contoh yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Jadi inilah akar-akarnya. Maksudnya inilah X1, inilah X2. Yang ditanya persamaannya. Persamaan yang akar-akarnya 3 dan negatif 5 ini. Nah, sekarang kita selesaikan, ya. Ini X1 tadi 3, X2 negatif 5. Kita pakai cara yang pertama dulu ini. Ya, kita masukkan kemari. Ini tadi rumus. Lalu kita ini nggak diganti, yang diganti adalah yang ini X1 dan X2 karena ini yang diketahui. Nah, X1-nya tadi 3, X2-nya negatif 5. Jadi X kurang negatif 5, makanya ini jadi tambah. X kurang negatif 5, kan ketemu negatifnya 2 kali, kan? Makanya ini jadi tambah. Nah, sekarang supaya nampak nanti bisa kita jumpai persamaan kuadratnya, tentu ini kita kalikan 4 kali. Ini pertama, kan, X kuadrat. Yang kedua ini 5X. Ini yang kalikan lagi kemari. Min 3 kali positif X ini. Min 3 kali positif 5 ini. Ini sejenis, disatukan ini, ya. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 2X kurang 15. Inilah dengan cara pertama. Dengan rumus kedua, kita tulis dulu rumusnya, ini dia. Ini tetap X1 tambah X2, kita jumlahkan akar-akarnya, itu maksudnya ini. Jadi 3 dan negatif 5 dijumlahkan, kan hasilnya negatif 2. Kemudian kita kalikan akar-akarnya tadi. Negatif 5 dengan 3 dikalikan, negatif 15. Nah, sekarang kita kerjailah. Ini kalikan positif, ya. Ini X-nya tetap ada, ya. Ingat ada X-nya. Ini pun ada X-nya tadi. Ini X1 kali X2 dikalikan tadi, ya. Negatif 15. Ini positif kali negatif, negatif, ya. Maka hasil terakhir adalah X kuadrat tambah 2X kurang 15. Ini bandingkan, ternyata sama, ya. Nah, jadi yang manapun kamu pakai rumusnya untuk membentuk persamaan kuadrat, sama hasilnya. Cuma saja langkah-langkahnya kalau kita lihat ini jawabannya 3, ya. 3 baris. Ini cuma 2 saja. Makanya banyak orang yang menggunakan rumus yang ini. Nah, lebih simpel, lebih cepat. Dihafal rumusnya, ya. X kuadrat kurang X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Inilah rumus untuk membentuk persamaan kuadrat yang baru. Yang paling simpel yang ini, ya, dihafal. Untuk contoh soal berikutnya kita selalu gunakan ini saja, cara ini saja.
Contoh 2. Misalkan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5x1 dan 5x2. Ini harus ada yang tambahannya adalah x1 dan x2. Maksudnya ya. Nanti akar-akarnya ini katanya x1 dan x2. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat yang baru ini, yang akar-akarnya 5x1 dan 5x2. Kita cari dulu persamaan kuadrat lama. Ini singkat aja biar cepat ya. Persamaan kuadrat lama. Nah, lama maksudnya yang ini. Ini dia. Kita hubungkan ke rumus tadi. X kuadrat kurang x1 tambah x2x tambah x1 kali x2. Kita hubungkan ya. Ini alami ini negatif ini ya. Jadi x1 tambah x2 adalah negatif 6. Ini x1 kali x2. Jadi didapat x1 tambah x2 adalah negatif 6. Ini dia. X-nya kan ini. Ya. Kita hubungkan ke rumus tadi. Berarti x1 tambah x2 sama dengan negatif 6. Ya. X1 kali x2 8. Nih. Nah, bisa juga dengan cara cepat untuk mencari negatif 6 ini, bisa dengan cara tanpa rumus ini, bisa dengan cara ini. Min B per A. Min B per A. Kenapa? Karena ini kan tadi negatif 6 ini diperoleh dari ini. Negatif, ini kan B ya. Negatif B per A. Nah, dari situ ini. Negatif 6 per 1 sama dengan negatif 6 ya. Jadi maksudnya adalah mencari x1 tambah x2 itu, mencari x1 tambah x2 itu bisa dengan rumus ini, min B per A. Rumus ini diperoleh dari sini tadi. Dari sini kita hubungkan dia. Bisa juga x1 kali x2 itu yang 8 ini kan bisa dicari dengan C per A. Itu dihubungkan ke sini. Nah itu 8 per 1 sama dengan 8. Yang manapun kamu pakai bisa ya. Pakai rumus bisa. Kau mau cari dulu x1 dan x2 nya bisa ya. Seperti ini. X kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Kalau kita cari x1 dan x2 nya dengan metode pertama dulu, video sebelumnya dengan memfaktorkan ini kan hasil kalinya 8, hasil jumlahnya 6, berarti hasil jumlahnya 6, 4 dengan 2 ya. Kan begini dia. Jadi x1 atau gini aja dulu, x tambah 4 sama dengan 0 atau kan begitu semalam pelajarannya. Nah ini dia. X1 nya negatif 4, x2 nya negatif 2. Kalau dijumlahkan ini negatif 4 dengan negatif 2 kan negatif 6. Ya kan? Kalau dikalikan ini negatif 4 kali negatif 2 kan 8. Cuma dia lama. Mencari x1 kali x2 dan x1 tambah x2 pakai rumus saja bisa cepat. Langsung dapat negatif 6-nya. Langsung dapat 8-nya. Tanpa harus mengerjakan seperti ini. Itu maksudnya rumus ini ya. Bisa paham ya? Rumus ini bisa dengan cepat diketahui x1 tambah x2 tanpa harus mencari berapa x1 dan berapa x2. Cukup pakai rumus ini saja. Nah, x1 kali x2 sama dengan C per A bisa langsung dapat tanpa harus mencari x1 dan x2. Itulah kegunaan rumus ini. Sama-sama 8 juga dia. Kau kalikan pun dia ini dikalikan 8 kan. Ini kalau dijumlahkan kan 6 kan pas negatif 6 ya. Oke, kita hapus dulu. Ya. Jadi yang perlu kamu pahami di sini rumusnya dulu. X1 tambah X2 bisa dicari dengan rumus negatif B per A. Dihafal ya. X1 kali X2 bisa dicari dengan rumus C per
A ya. Yang mana C-nya udah tahu kan, C-nya ini B-nya, ini A-nya ya. Udah kita pelajari hari itu. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan jadi, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5x1 dan 5x2. Ini lihat. Kita akan membentuk persamaan kuadrat baru dengan akar-akar 5x1 dan 5x2. Ini rumusnya. Nah, sekarang ini tetap ditulis, negatifnya pun tetap ditulis. X1-nya tadi adalah ini. Ini persamaan kuadrat baru ya, persamaan kuadrat yang kedua ini. Nih, X2-nya ini. Kita masukkan, X-nya tetap ditulis, tambah X1 kali X2 untuk kuadrat yang kedua ya. Ini X1, ini X2. X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, sekarang kita teruskan lagi. X kuadrat kurang 5-nya kita keluarkan. Ini kan ada faktor yang sama, 5. Keluarkan 5-nya. Tinggal X1 tambah X2 di dalam kurung. Ini X-nya tetap. Nah, kenapa kita keluarkan? Supaya nanti ini sudah terhubung dengan persamaan kuadrat yang pertama. Ini. Hasilnya tadi negatif A6 kan? Nanti ini kita ganti dengan negatif A6. Nah, demikian halnya ini. Ini 5 kali 5, 25. X1 kali X2, ini dia. X1, X2. Kurungnya bisa hilang ini. Gak masalah ini. Pakai kurung bisa, tanpa kurung pun bisa ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. X1 tambah X2, ternyata tadi kan negatif 6. X1 kali X2, ternyata tadi dapat 8. Nah, sekarang kita kali negatif 5 kali negatif 6, positif ya. 25 kali 8, 200. Inilah persamaan kuadrat yang baru. Inilah persamaan kuadrat yang baru. Inilah yang ditanya. Inilah yang ditanya. Jadi intinya tadi, hubungkan setelah kau masukkan ini ke rumus ini, rumus yang dihafal tadi. Setelah kau masukkan ini X1 ini kan, ini X2-nya. Setelah kau masukkan, kau uraikan sampai ini yang dua ini bisa masuk ke dalam. Bisa masuk ke dalam. Jadi caranya tadi 5-nya dikeluarin supaya tinggal ini kan. Ini kalau sudah berbentuk seperti ini, udah bisa masuk negatif 6-nya. Nah, dan seterusnya. Nanti banyak latihan. Contoh 3. Ini P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat lama ya. Cuma akar-akarnya bukan X1 dan X2. Dia menggunakan huruf P dan Q, enggak masalah ya. Bisa X1, bisa X2, bisa P, bisa Q, bisa M, bisa N. Terserah yang buat soal. Jadi nanti kamu tulis P-nya berapa, Q-nya berapa. Pertanyaannya, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya seperti P tambah seperti P dan seperti Q. Ini pertanyaannya. Lihat nih yang lama, persamaan kuadrat lama. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita cari akar-akarnya, yaitu akar pertama dan akar kedua dengan video, dengan cara sebelumnya, ini dia. Ya, ulangi lagi video yang sebelumnya. Ini saya pakai cara memfaktorkan. Ini dia. Hasil kalinya 6, hasil jumlahnya negatif 5. Ini kan negatif 3 dan negatif 2. Ini kali ini 0 diperoleh kalau salah satu 0. Ini 0 atau ini 0. Makanya X1-nya 3, X2-nya 2. Ya, inilah P. Akar-akarnya tadi P dan Q kan? Inilah P. 3 ya P-nya. Inilah Q. Q-nya 2 ya. Nah, tanpa ini pun bisa langsung. P tambah Q bisa langsung didapat. Min B per A tadi rumusnya kan. Nanti kita bandingkan ya. Negatif B-nya kan ini. Negatif 5. Jadi negatif, ini negatif ke sini. B-nya ini negatif 5. Per A. A-nya ini 1 ya. Berarti negatif dengan negatif ini jumpa ini. Jadi positif 5 per 1 sama dengan 5. Kalau dikalikan. Rumusnya tadi C per A. C-nya ini. A-nya ini berarti 6 per 1 sama dengan 6. Langsung dapat kalau pakai rumus ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan ini. Kalau nggak mau pakai rumus. P tambah Q. Berarti 3 tambah 2. 5 ya. Kan salah.
P kali Q. Kalau nggak mau pakai rumus ini, P kali Q berapa? Nih 3 kali 2, 6. Kan sama juga. Jadi yang mana pun caranya, yang penting masuk akal. Ya, sama ya. Nah sekarang, kita akan menentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 1 per P dan 1 per Q. Ini X1, ini akar Q2. Saya ulangi ya, ini akar pertama, ini akar kedua. Mari kita bentuk. Ini rumus tadi yang dihafal ya. X kuadrat kurang. Ini kita gantilah akar pertama 1 per P. Akar kedua 1 per Q. Ini X-nya tetap. Rumus ini. Tambah akar pertama 1 per P kali akar kedua 1 per Q sama dengan 0. Gampang ya. X kuadrat kurang. Ini kalau kita kerjai disatukan ini samakan penyebutnya kan PQ ya. Ini diburam kerjai, hasilnya Q tambah P. Ini bisa disatukan kan? Saya paham ini ya, dijumlahkan disamakan penyebut, ini hasilnya. Ini X-nya. Ini kalau dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ini hasilnya. Nah sekarang ini udah sama dengan ini P tambah Q. Q tambah P, P tambah Q sama ini itu. Hasilnya tadi 5. Ini ganti 5. Nih. PQ, P kali Q lah itu kan. 6. Ini X-nya tambah 1 per P kali Q tadi 6. Nah ini dia. Kita kerjakan lagi, negatif 5 per 6X tambah 1 per 6. Supaya pecahannya sampai sini udah benar sebenarnya. Tapi mana tahu nanti di ujian dia pecahannya tidak ada, ya kali 6 semua ini. Samanya ini dengan ini, sama, nggak ada bedanya. Nanti di ujian mana tahu nggak ada jawabannya ini, ya kali 6 semua. Kali 6 ini, kali 6 tinggal negatif 5X, kali 6 tinggal 1 ya. 0 kali 6 ya 0, ini hasilnya. Oke, begitulah cara membentuk persamaan kuadrat baru. Cari soal-soal lagi supaya lebih paham dan tetap belajar di rumah walaupun masih masa pandemi. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan sering, dan jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih, salam matematika.